Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya dari Universitas Yasin Maluku yang bernama Ilhasudin. Nah, ingin menjelaskan tahapan tentang desain thinking. Desain thinking ini ada apa aja sih materinya? Kita pertama ke pengertian desain thinking. Nah, desain thinking ini adalah sebuah pemecah masalah ya, yang berfokus pada manusia. Oh, bukan center desain bahasa Inggrisnya. Nah, dia semua proses berpikir dan merancang dimulai dari awal solusi yang dihasilkan itu benar-benar bermanfaat dan efektif. Nah, desain thinking tidak hanya dipakai sama desainer grafis atau UI UX desainer saja. Nah, desain thinking ini dipakai banyak oleh seperti pembisnis, teknologi, pendidikan, dan manajemen produk. Tujuan utamanya itu menciptakan solusi inovatif yang mampu menjawab masalah nyata dengan cara yang kreatif dan logis. Lalu, di suatu tujuan dari desain thinking tadi memahami kebutuhan pengguna secara mendalam, mendorong sebuah kreativitas dan inovasi, lalu ada meningkatkan efektivitas solusinya untuk memecah solusi. Lalu ada mengurangi risiko kegagalan produk agar tidak ada kecacatan untuk produk. Nah, ini ada tahapan-tahapan dari desain thinking. Yang pertama itu ada tahap berempati atau empathize. Empatis. Tahap pertama dalam desain thinking ini kan empatis, memahami secara mendalam kebutuhan, keinginan, dan perasaan pengguna. Nah, desainer ini berusaha melihat dunia dari sudut pandang pengguna, bukan dari perspektif pribadi. Jadi tujuannya itu supaya solusi yang dibuat benar-benar menjawab masalah nyata yang dialami pengguna. Di sini ada beberapa metode yang sering dipakai oleh tahap ini. Ada observasi ya, memang observasi ini kan melihat perilaku pengguna di kehidupan nyata ya, supaya kita tahu apa aja sih yang kehidupan pengguna ini, supaya kita bisa mencari solusi yang bagus untuk pengguna bisa merasakan produk yang kita buat. Kalau ada wawancara kita untuk memahami latar belakang dan kebiasaan mereka. Kalau ada survei, kita survei itu mengumpulkan data. Kalau ada define atau menetapkan masalah. Nah, define ini suatu rumusan atau merumuskan masalah utama berdasarkan dari hasil tahapan yang pertama, itu empati. Nah, data yang telah kita kumpulkan pada tahap empati itu disusun, dianalisis beberapa pola dan kebutuhan paling penting. Nah, tujuan ini menyusun pernyataan masalah yang jelas, spesifik, dan fokus pada pengguna. Nah, kita ada contoh nih. Contohnya ini, pengguna sering kesulitan menemukan produk yang diinginkan karena sistem pencarian di aplikasi yang kurang akurat. Nah, dengan masalah yang terdefinisi dengan baik, desainer dapat merumuskan solusi yang tepat sasaran. Lalu ada tahap ide. Kalau kita tahap yang menghasilkan ide, tahap ide ini yaitu prosesnya itu menghasilkan berbagai ide kreatif dan inovatif untuk solusi dari masalah yang telah didefinisikan. Nah, di sini desainer bebas berpikir luas tanpa terlebih dahulu atau out of the box. Jadi lalu ada metode yang digunakan di tahap ini ya, ada
kayak brainstorming. Itu mengumpulkan sebanyak mungkin ide dari berbagai perspektif. Lalu ada mind mapping yang dimana menghubungkan ide-ide agar terbentuk konsep yang menyeluruh. Betul. Lalu ada scammer teknik, di mana tekniknya ini mengganti, menggabungkan atau memodifikasi ide yang sudah ada. Nah, tujuannya bukan hanya mencari satu ide yang terbaik. Desainer ini mengeksplorasi banyak kemungkinan solusi, di mana agar suatu pilihan lebih variatif sebelum masuk ke tahapan pembuatan prototype. Nah, kalau untuk tahapan prototype, di mana tahap ini ide-ide yang sudah kita kembangkan mulai diwujudkan dalam bentuk nyata, dan tahap ini berfungsi sebagai model awal atau versi sederhana dari solusi akhir. Nah, supaya si desainer dan pengguna dapat melihat gambaran produk yang sesungguhnya. Nah, bentuk dari prototipe bisa bermacam-macam. Ada sketsa kertas sederhana, wireframe digital, lalu ada mockup tampilan aplikasi atau situs web, lalu ada model fisik produk jika bukan produk digital ya. Nah, tujuan utama dari tahap ini yaitu menguji ide secara cepat dan murah sebelum dikembangkan produk secara penuh. Dengan begitu tim dapat melihat mana ide yang layak, mana yang perlu diperbaiki. Lalu tahapan yang terakhir ini ada tes atau pengujian. Yaitu yang udah jelas ya, namanya pengujian ya pasti tahap yang dimana semua tahap yang dari pertama sampai tahap keempat dan masuklah ke tahap 5 ini adalah untuk menguji prototipe langsung kepada pengguna, di mana tujuannya untuk mendapatkan umpan balik atau feedback agar desainer tahu apa solusi yang dibuat sudah efektif atau belum. Selama pengujian nih ada hal yang harus diperhatikan. Yang pertama nih bagaimana pengguna berinteraksi dengan produk. Lalu kesulitan apa saja sih yang mereka alami? Lalu apakah solusi sudah menjawab kebutuhan mereka? Kan belum tentu. Jadi makanya harus ada tahap tes atau pengujian. Hasil pengujian tidak selalu berarti akhir dari proses. Kadang desainer harus kembali ke tahap sebelumnya, bisa ke define dia atau prototype untuk memperbaiki kekurangan. Proses desain thinking memang iteratif, artinya terus berulang sampai solusi benar-benar optimal. Nah, seperti iteratif nih yang bilang desain thinking bukan proses linear tapi iteratif yang berulang, artinya desainer dapat kembali ke tahap sebelumnya untuk memperbaiki kekurangan. Nah, kesimpulannya, desain thinking yaitu suatu metode pemecah masalah yang berfokus pada kebutuhan pengguna atau user centered design, di mana tahapannya di mana prototype, define, ideate, prototype, dan test. Nah, itu saling terhubung, dapat diulang sesuai kebutuhan desainer. Dengan menerapkan desain thinking, desainer dapat menciptakan produk yang lebih relevan, efektif, dan bermanfaat bagi pengguna. Cukup sampai sini saja sih materinya. Bila itu saja sih. Oke, terima kasih semuanya. Bila ada kesempatan lagi, saya akan presentasikan materi lagi dari tugas desain UI UX. Assalamualaikum.